apapun itu mesti tujuannya adalah Allah. Atau itu tolak dan kurnianya Allah. Oke, luka hiji syahadat disebut syahadat tauhid. Yang kedua disebut syahadat ittiba. Syahadat luka dulu disebutnya syahadat ittiba. Artinya menyatakan diri tidak ada yang diikuti di dalam cara beribadah kecuali Allah. Teu aya di tujuan tina ibadah kecuali Allah. Teu aya di diharapkan kecuali tujuan tina ibadah adalah harapannya adalah Allah. Makanya tidak boleh sholat duha tujuan ke Allah, harapannya benar, itu sudah terjadi kesyirikan dan bukan merupakan bentuk ketauhidan. Itu. Jadi dalam ayat tujuan sholat dan tujuan sholat kepada siapa tujuan sholat saya? Allah. Yang kedua, harapannya apa? Apa yang ada pada Allah. Tidak ada tujuan urusan duniawi. Tanda bukti bagian daripada kesyirikan seseorang adalah beribadah dengan motivasi dunia. Sugan itu baca Al-Waqiah 14 kali saat asal dagang terhadap payu. Tujuan maka Allah, tapi ternyata keberadaan harapannya adalah kepada selain Allah dan motivasinya bukan Allah, tapi motivasinya adalah dunia. Sok bacakan kalimat la ilaha illallah, bakal ke kieu dina urusan masalah kasar. Pokoknya tong lingrang asal minang baca la ilaha illallah, keke bakal beungan sorangan. Berarti tujuannya membaca la ilaha illallah bukan sebagai bentuk dzikir, tapi bentuk tujuan duniawi. Itu sudah terjadi bagian daripada hal yang tidak benar tujuannya. Itu dia tulis nanti. Makanya itu disebutkan Robde Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir. Satu Al-Khaliq, Allah itu maha pencipta, tidak ada yang menciptakan segala macamnya kecuali Allah. Al-Malik, yang tidak ada merajai kecuali hanyalah Allah. Al-Musawwir, tidak ada yang membentuk kecuali Allah. Al-Mudabbir, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Musawwir, Al-Mudabbir. Oke, itu asitina kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah kandungannya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda teu aya deui nu diibadahan. Nu diibadahan itu maksudna. Tidak ada yang disembah, naon deui? Tidak ada yang ditaati. Tidak ada yang dituju. Teu aya dibentuk ayeuna ketundukan kecuali kepada Allah. Oke. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditaati dengan benar kecuali Allah. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali Allah. Awas, hati-hati dalam 4 hal. 4 hal. 1, ibadah. 2, taat. 3, cinta. 4, doa. 1, ibadah. 2, taat. 3, cinta. 4, doa. Keempat tersebut hanya dialamatkan kepada Allah. Bila dari keempat ini dialamatkan kepada selain Allah, terjadilah kesyirikan. Dan syiriknya syirik besar. 4 hal ini wajib dialamatkan kepada Allah. Bila terjadi alamat ini adalah kepada selain Allah, sudah tibalah bentuk kemusyrikan. Jatuhlah ada jurang kemusyrikan. 1 adalah ibadah. Tidak ada tujuan dalam ibadah kecuali Allah. Teu aya sugan motivasi adiba ibadah ke Allah, ngalangkungan para wali, ngalangkungan doa ke para wali. Nah, itu tidak boleh. Termasuk juga ibadah di hadapan kuburan, ibadah membaca Quran di hadapan kuburan dengan tujuan supaya di kuburan teh kita bakal anu anjeunna ngaduikeun ka hoyong abdi ka Allah, dan anjeunna macaket ka Allah, dan bubuhan para wali dijadikan sebagai wasilah, itu pun sudah terjadi kesyirikan. Tidak boleh. 1, ibadah hanya kepada Allah, tujuan yang paling pokoknya. Tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat. Taat, hanya ketaatan itu dialamatkan kepada Allah. Wajib taat ke Rasulullah? Wajib. Kenapa kita wajib taat kepada Rasulullah? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah. Sebelum sanes aina Allah miwarna taat ke Rasulullah, kita tidak boleh untuk taat. Kenapa kita wajib taat kepada Rasul? Karena Allah yang merintahkan kita melakukan taat kepada Rasulullah. Wajib taat kepada ibu? Wajib. Tapi ketaatan kepada ibu berlandaskan karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kanyaan, tapi istuning karena Allah. Yang jadi nilai ibadahnya bila taat kita kepada orang tua bermotivasikan karena Allah. Watir tik si mamah baturna urang enongan ayeuna mah. Tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya watir, tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Sugannya itu si mama yang sedang gering-gering pun mama sugan atau yang bagian ada. Tujuannya tidak boleh ada yang lain-lain.
kecuali tujuannya karena Allah. Ketaatan, boleh ketaatan kita kepada pemimpin? Wajib tak? Wajib, tapi dasarnya karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya namun ayat ketaatan wajib, istri taat kepada suami wajib. Alasan apa saya melakukan ketaatan kepada seorang suami? Karena Allah memerintah saya untuk melakukan ketaatan kepada. Lamun ayat bentuk kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin. Sebelum sanes aina Allah miwarna taat ke Rasulullah, kita tidak boleh untuk taat. Kenapa kita wajib taat kepada Rasul? Karena Allah yang merintahkan kita melakukan taat kepada Rasulullah. Wajib taat kepada ibu? Wajib. Tapi ketaatan kepada ibu berlandaskan karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kanyaan, tapi istuning karena Allah. Yang jadi nilai ibadahnya bila taat kita kepada orang tua bermotivasikan karena Allah. Watir tik si mamah wa baturna urang enongan ayeuna mah. Tujuannya bukan karena Allah, tapi tujuannya watir, tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Sugannya tuh si mamah eta sedang gering-gering mun mawar sugan atuh aya bagianana. Tujuannya tidak boleh ada yang lain-lain, kecuali tujuannya karena Allah. Ketaatan, boleh ketaatan kita kepada pemimpin? Wajib tak? Wajib, tapi dasarnya karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya namun ayat ketaatan wajib, istri taat kepada suami wajib. Alasan apa saya melakukan ketaatan kepada seorang suami? Karena Allah memerintah saya untuk melakukan ketaatan kepada. Lamun ayat bentuk kemaksiatan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh ada bentuk ketaatan kepada makhluk lamun ayeuna ada unsur bentuk kesyirikan kepada Allah.